Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan toksoplasma. Toksoplasma sendiri adalah infeksi akibat protozoa Toxoplasma gondii yang secara umum dapat menyerang sistem syaraf pusat, retina, otot jantung, dan otot rangka. Toksoplasma dapat menyerang pada janin hingga manusia dewasa. Penularannya pada janin terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu ke janin melewati plasenta. Untuk siklus hidupnya, tinja kucing yang tertelan oleh manusia, tangan kotor, atau anak-anak yang main tanah, menggendong kucing yang terinfeksi, itu bisa menyebabkan gangguan janin pada kehamilan hingga keguguran. Nah, janin sendiri bisa terinfeksi oleh ibu melalui plasenta. Faktor resikonya bisa melalui dua jalur, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal antara lain karena konsumsi makanan yang tidak matang atau terkontaminasi, contohnya daging babi, daging sapi, daging ayam, atau makanan laut seperti kerang-kerangan. Bisa juga karena mengkonsumsi air yang terkontaminasi atau susu yang tidak melewati proses pasteurisasi. Atau mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan daging mentah. Lalu juga dengan kontak dengan kucing, khususnya feses dari kucing. Untuk gejalanya, yang pertama adalah ensefalitis. Ensefalitis ini radang otak, lalu demam, sakit kepala berat yang tidak respon terhadap pengobatan, lalu lemah pada salah satu sisi tubuh, kejang, kelesuan, kebingungan yang meningkat, mungkin masalah penglihatan juga, pusing, terus masalah berbicara dan berjalan, muntah, dan perubahan kepribadian. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan serologi untuk didapatkan seropositif dari anti Toxoplasma gondii IgG dan IgM-nya. Bisa juga pemeriksaan cairan cerebrospinal untuk menunjukkan adanya pleositosis ringan, lalu pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi DNA dari Toxoplasma gondii ini sendiri. Lalu CT scan untuk menunjukkan vokal edema dan biopsi otak untuk mendiagnosis pasti apakah klien mengidap toksoplasma atau tidak. Untuk pelaksanaannya, toksoplasma bisa diobati dengan kombinasi pirimetamin dan sulfadiazin. Toksoplasma gondii ini membutuhkan vitamin B untuk hidup, sehingga pirimetamin dan sulfadiazin ini berguna untuk menghambat pemeralaan vitamin B oleh toksoplasma. Pemberian asam folinik bisa digunakan untuk mencegah depresi sumsum tulang. Lalu, untuk pasien-pasien yang alergi terhadap sulfa dan clindamycin bisa diganti dengan azithromycin, clarithromycin, dan atofakun. Juga terapi antiretroviral atau ARV bisa diindikasikan pada penderita yang terinfeksi HIV. Kita berbicara tentang konsep asuhan keperawatannya. Pertama, ada pengkajian aktivitas dan istirahat. Kita bisa kaji tanda gejalanya mesti seperti mudah lelah, kelemahan otot, nyeri otot. Lalu untuk sirkulasinya kita bisa kaji tanda gejalanya seperti demam, proses penyembuhan luka yang lambat, suhu yang meningkat, berkeringat, takikardi, dan lain sebagainya. Lalu integritas ego bisa kita kaji tanda gejalanya, merasa tidak berdaya, putus asa, depresi, menarik diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengkaji eliminasi, kita bisa kaji tanda gejalanya yaitu diare, nyeri pinggul, lalu feses disertai mukus dan darah, nyeri tekan abdominal, dan lain sebagainya. Lalu kita kaji makanan dan cairannya, tanda gejalanya penurunan BB yang meningkat, bising usus yang hiperaktif, turgor kulit yang jelek, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengkaji hygiene-nya, kita kaji penampilan dari kliennya, apakah rapi atau tidak, bisa menyelesaikan ADL atau tidak. Neurosensorik bisa kita kaji gejalanya pusing, sakit kepala, fotofobia, perubahan status mental, tremor, kelemahan otot, dan lain sebagainya. Untuk mengkaji nyeri, tanda gejalanya yaitu pembengkakan pada sendi, hepatomegali, nyeri tekan, penurunan ROM, atau mungkin nyeri umum atau lokal, bisa juga sakit. Dan kita kaji pernafasannya, tanda gejalanya yaitu terjadi ispa, nafas pendek, batuk produktif atau tidak, sesak pada dada, takipneu, bunyi nafas tambahan atau tidak, dan sputumnya berwarna kuning.
Untuk diagnosa keperawatan kita ambil ada 4 di sini. Yang pertama adalah nyeri kronik berhubungan dengan adanya proses infeksi atau inflamasi, hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan penyakit, lalu kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuatnya masukan makanan dan cairan, dan yang terakhir adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Di sini rencana keperawatannya untuk diagnosa pertama, nyeri kronik, intervensinya bisa berikan lingkungan yang tenang, ruangan yang gelap, tingkatkan tirah baring, membantu kebutuhan perawatan diri, lalu bisa juga berikan latihan tentang gerak aktif atau pasif secara tepat, atau bisa juga dengan message otot dari daerah leher dan bahu. Untuk tindakan kolaborasinya sendiri bisa memberikan obat analgesik. Untuk diagnosa kedua yaitu hipertemi, intervensinya bisa kita pantau suhu klien, suhu lingkungannya juga, bisa berikan kompres hangat, hindari penggunaan alkohol, lalu memberikan selimut yang agar dingin, selimut dingin. Lalu untuk tindakan kolaborasinya bisa memberikan antipiretik, misalnya aspirin atau acetaminophen. Untuk diagnosis selanjutnya yaitu kurang volume cairan, kita bisa berikan intervensi seperti awasi tanda-tanda vital, lalu status membran mukosa dan tuberkulit, ukur dan catat keluaran urin, pantau tekanan darah dan denyut jantung, palpasi denyut perifer, lalu kaji membran mukosa kering, tuberkulit yang kurang baik, dan rasa haus. Untuk kolaborasinya sendiri bisa memberikan cairan IV. Sekian presentasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.